Sahabat, jika sebuah realitas dikisahkan melalui drama, melalui karakter lengkap dengan riwayat hidupnya, dikisahkan melalui isu-isu sosial yang memiliki magnet yang kuat saat itu, maka realitas ini akan lebih panjang tersimpan dalam memori kita. Ia akan lebih menyentuh, lebih memberikan inspirasi, dan realitas ini akan lebih mudah memberikan lesson to learn. Itulah filosofi dari puisi esai. Ini sebuah cara bertutur yang menampilkan fakta tapi didramatisasi melalui fiksi. Maka dalam puisi esai yang baik, pembaca mendapatkan dua hal sekaligus. Pertama, ia menikmati drama, keindahan kata-kata di dalam puisi esai itu sebagaimana dalam puisi lain. Tapi kedua, ini juga yang penting adalah ia pun mendapatkan pengetahuan mengenai sepotong sejarah yang dikisahkan kembali, di retelling melalui puisi esai itu. Itu sebabnya mengapa dalam puisi esai catatan kaki begitu sentral. Karena catatan kaki itulah ibu kandung dari puisi di atasnya. Puisi esai di atasnya. Karena catatan kaki itulah ia menjadi wakil dari sejarah yang mau diceritakan, ia menjadi wakil dari realitas yang mau dikisahkan. Karena kenyataan sejarah ini ketika ia mau dikisahkan, kita memilihnya isu-isu yang besar yang pastilah ia sudah menjadi berita, sudah menjadi catatan kaki. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar Puisi Esai ASEAN yang sudah kita kerjakan setiap bulan berkali-kali. Topiknya kali ini adalah soal mengapa puisi esai diterima di mancanegara. Ini topik menyambut Festival Puisi Esai Antarbangsa di Kinabalu, Sabah, Malaysia pada akhir September ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di Malaysia, Datuk Justin Madlani, dan juga pemerintah Malaysia yang ikut mendanai Festival Puisi Esai Antarbangsa. Pembicaranya dua sahabat kita yang sudah lama mendalami puisi esai, yaitu Agus R. Sarjono dan Jamal D. Rahman. Peran saya menukik lebih detail soal puisi esai ini dengan judul Puisi Esai What Next? Apalagi yang bisa kita kerjakan sehingga puisi esai tidak hanya diterima di mancanegara, namun juga ia menjadi satu pilihan cara bertutur yang ikut membuat kisah-kisah masyarakat yang aktual sekarang ini menjadi perhatian publik luas. Saya mulai dulu sebelum What Next dengan 9 pencapaian puisi esai di masa lalu. Lalu kemudian dari sana kita rumuskan what next, apalagi yang bisa dicapai ke depan yang sangat strategis. Pertama saya mulai dari ini bahwa kita sudah berada di situasi di mana 150 buku dan video puisi esai sekarang ini bisa diakses di internet. Ini orang bilang zaman di mana perpustakaan sudah pindah ke internet sehingga aneka buku-buku, video dokumentasi mengenai puisi esai yang sudah berjumlah sekitar 150 karyanya bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, sejauh ia punya internet.
Dan inilah fasilitas dunia digital, bahwa cukup kita duduk di kursi di beranda rumah, sejauh ada internet, kita bisa mengakses keseluruhan karya-karya Puisi Essay. Ini library yang dikerjakan sekitar 3 tahun dan tuntas sudah. Kedua, Puisi Essay pun goes internasional karena lebih dari separuh karya-karya Puisi Essay sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Baik puisi esainya, bukunya, ataupun juga videonya. Sehingga dengan sendirinya, mereka yang tak memahami bahasa Indonesia, sejauh mereka bisa bahasa Inggris, mereka pun bisa membaca karya-karya puisi esai. Ini perkembangan penting berikutnya. Ketiga, ini juga hal yang penting, bahwa puisi esai sekarang ini sudah menjadi lema, menjadi kata baru dalam Kamus Bahasa Indonesia, sehingga sekarang ia menjadi kata resmi dari sebuah kamus resmi sebuah negara. Ini pencapaian luar biasa, karena puisi esai itu praktis adalah kata baru yang komunitas ini ciptakan, dan Kamus Bahasa Indonesia kemudian mengakomodasinya karena mereka melihat percakapan mengenai puisi esai sudah berada pada jumlah dan kualitas yang cukup. Nah, ini definisi puisi esai di kamus resmi di KBBI. Puisi esai didefinisikan sebagai ragam sastra berisi pesan sosial dan moral. Itu isinya sosial dan moral melalui kata sederhana dengan pola berbait-bait berupa fakta, fiksi, dan catatan kaki. Nah, keempat, ini pencapaian lain, bahwa puisi esai pun pernah menjadi bahan bagi lomba kritik sastra se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia yang tergabung dalam AGBSI. Jadi pernah asosiasi guru-guru dari Papua sampai Aceh yang melingkupi keseluruhan teritori Indonesia menyelenggarakan topik kritik sastra dan menjadikan puisi esai sebagai bahan untuk dianalisa, dikritik sebagai cara mengapresiasi sastra. Kelima, ini tahapan yang penting lain adalah puisi esai sudah goes beyond the border, sudah pergi melampaui tanah kelahirannya di Indonesia, dan ia sudah menjadi kegiatan puisi esai ASEAN, di mana saat itu juga di tahun 2019 sudah dilakukan satu semacam perlombaan puisi esai antar negara, apapun yang menjadi masalah di negara masing-masing untuk dituliskan dalam puisi esai. Ini ada beritanya, 2 penyair Lampung juara puisi esai ASEAN. Keenam, ini keenam bukan kelima, karena intensitas pertemuan puisi esai ASEAN itu menguat lebih sering, terbentuk pula akhirnya sebuah forum komunitas puisi esai ASEAN di tahun 2020, di mana Datuk Jasni Batlani dari Malaysia dipilih sebagai presidennya. Ini pun sesuatu yang kokoh karena secara organisasi ia tak lagi mencair sebagai forum saja, tapi ia sudah terorganisir menjadi satu forum dengan program dan otoritas yang jelas untuk terus menggulingkan isu-isu puisi esai itu. Ketujuh, kegiatan antar negara pun ini dimulai dengan membuat webinar. Webinar ini lahir di era ketika COVID-19 datang, tapi ketika COVID pergi pun,
webinar akan tetap di sana. Pusi Essay sudah menyelenggarakan webinar bulanan se-ASEAN yang sudah lebih dari setahun. Sekarang ini misalnya satu diskusi yang ke-17 yang kita kerjakan. Ke-8, ini juga hal penting lainnya, bahwa ini beritanya di Desember 2021, komunitas Pusi Essay diundang Panitia Nobel Sastra untuk menominasikan calon pemenang Nobel dari Indonesia. Ketika teman-teman dari Aceh dan sampai ke Sulawesi, komunitas Pusi Essay berkumpul di Jakarta tahun ini memperingati 10 tahun Pusi Essay, teman-teman melihat sendiri memang undangan dari Swedish Academy itu ada, dan mereka melihatnya sendiri itu dalam bahasa Inggris mengundang Pusi Essay untuk menominasikan siapa di Indonesia untuk dicalonkan menjadi pemenang hadiah Nobel, dan teman-teman saat itu mencalonkan saya selaku penggagasnya, dan saya terima itu dengan penuh berkah, bukan karena saya yakin menang, tapi karena saya tahu inilah cara salah satu mendinamisasi sastra, dan komunitas Pusi Essay menghormati undangan itu. Karena jarang sekali komunitas sastra di Indonesia, kita belum dengar sebelumnya, yang secara resmi diundang oleh panitia di Swedia. Ke-9, ini yang sekarang terjadi adalah Festival Pusi Essay Antarbangsa yang didanai sebagian oleh pemerintahan di Malaysia. Ini bukan main, terharu kita karena kemudian evolusi kegiatan Pusi Essay sudah menjadi perhatian bahkan oleh pemerintah di Malaysia, bukan pemerintah yang menjadi negara tempat Pusi Essay dilahirkan. Ini tak lain dan tak bukan memberikan kita kesan bahwa memang Pusi Essay potensinya dilihat bisa untuk memperkaya dan mempererat intensitas komunitas di ASEAN dari dimensi budaya, dari dimensi sastra. Nah, sekarang ini berikutnya, what next? Apa yang akan kita kerjakan agar Pusi Essay ini seperti tadi tidak hanya diperhatikan di Malaysia atau di negara lain, mancanegara, tapi juga ia menjadi lebih kokoh mewarnai zamannya. Ini saya rumuskan 3 program Pusi Essay berikutnya. Nah, pertama, inilah yang sekarang ini sedang mati-matian kita perjuangkan, akan lahir insya Allah mudah-mudahan serial film pertama yang semuanya dibuat berdasarkan puisi, tepatnya Pusi Essay. Serial film yang dibuat berdasarkan novel atau cerpen itu sudah biasa, tapi ini serial film yang dibuat berdasarkan puisi atau Pusi Essay tepatnya, ini baru pertama kali di dunia. Dan mengapa Pusi Essay mampu? Karena tadi dalam Pusi Essay di sana ia tidak hanya susunan kata-kata yang membuat kita merenung, tapi juga ada drama di sana, ada kisah di sana, dan kisah dan drama ini pula yang berdasarkan pada true story, kepada fakta sejarah, sehingga ia seksi untuk juga difilmkan. Ini yang sedang kita kerjakan. Sekarang ini kita sudah separuh jalan. Apalagi ini era di mana banyaknya OTT, ada Netflix di sana, ada Disney Plus, ada Apple TV, dan banyak lagi yang lain. Pada waktunya, satu dari mereka akan menayangkan misalnya 25 serial kisah-kisah jeritan setelah kebebasan di era reformasi Indonesia dalam 25 Pusi Essay yang kemudian dijadikan 25 seri film masing-masing 30 menit. Yang kedua, ini juga yang akan kita kerjakan, bahwa Pusi Essay setiap tahun ini akan dirayakan, akan digandengkan dengan isu sosial yang besar. Misalnya setiap bulan Desember nanti ini, tentatif saja,
kita akan buat semacam bulan puisi esai, dan kita memberikan satu seruan kepada semua teman-teman yang berminat untuk merenungkan, melihat apa saja isu-isu sosial di lingkungan yang bermasalah, apakah itu misalnya isu-isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesenjangan kaya dan miskin, ataukah itu masalah pertarungan agama di ruang publik. Semua masalah itu bisa direnungkan dan diekspresikan dalam puisi esai. Akan ada satu bulan setiap tahun di mana satu mobilisasi, partisipasi untuk mengangkat masalah-masalah kita sendiri melalui puisi esai itu akan digalakkan. Nah, ketiga, ini akan kita kerjakan bahwa untuk menegakkan satu genre di era ini, bagaimanapun juga diperlukan modal. Bahkan orang bilang ingin menegakkan moral pun memerlukan modal. Karena itu perlu kita pikirkan sisi finansial dari gerakan puisi esai, dan saya sendiri merenungkan bagaimana caranya. Di ujungnya nanti ada dana abadi untuk komunitas puisi esai. Inilah rangkaian 9 tahapan-tahapan yang sudah dicapai puisi esai sejak kelahirannya 10 tahun yang lalu, dan kita melihat fakta sekarang ini. Puisi esai bahkan juga dirayakan di Malaysia juga dengan didanai oleh pemerintah Malaysia. Berarti memang sudah ada daya tarik dari puisi esai di sana. Nah, kita menambahkan di sini daya tarik dari puisi esai lainnya adalah puisi esai dibanding puisi lainnya. Ini yang paling mudah untuk diterjemahkan ke dalam audiovisual, ke dalam video, ke dalam film layar lebar. Ini orang bilang era di mana teks sebentar lagi bergeser menjadi audiovisual, sehingga nanti berpuisi pun itu tak lagi hanya teks, namun dia divideokan. Puisi esai yang paling potensial untuk divideokan, bahkan diangkat ke film layar lebar dan menjadi komersil bahkan, karena potensi drama yang memang menjadi sentral dalam puisi esai. Salam.